menikmati hari tua di sini lebih bagus daripada Belanda itu. Reaksi orang Belanda ketika tahu aku orang Indonesia. Gimana ya reaksi orang Belanda ketika tahu itu adalah orang Indonesia? Aku mau nanya nih, kan Indonesia tuh dijajah sama Belanda lebih 300 tahun lebih tau. Apakah pengaruh penjajahan Belanda tuh masih terlihat jelas dalam kehidupan moden Indonesia sekarang? Yang sekarang ni lah. Jika ya, di aspek apa aja cuy kesan pengaruh penjajahan Belanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabar semua teman-teman? HM Studio. Oke, moga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di konten kali ini kita bakalan lihat ya bagaimana reaksi dan juga komentar bule-bule Belanda terhadap Indonesia. Gimana ya komentarnya? Baik, tanpa berlama-lama kita simak aja videonya. Pesan Tante Lin untuk masyarakat Indonesia. Cinta dan rindu dengan Tante Lin. Apa yang Tante Lin ingin katakan kepada orang-orang di Indonesia? Saya juga ingin pada Anda. Saya terus mau kembali ke Indonesia. Saya arah Surabaya. Sudah 25 kali kembali di Surabaya. Dankjewel. Saya datang lagi. Terima kasih dankjewel Tante Lin. Aku benar-benar. Wah guys, siapa ya sosok Tante Lin ni? Orangnya harmonis banget ya. Nampak pengasih, nampak pemurah. Ternyata apa yang aku lihat, nostalgia Tante ni di Indonesia mendalam sekali cuy. Sudah berapa kali ya dia terbang ke Indonesia, dan bakalan terbang lagi ke Indonesia katanya. Wow, ternyata cuy, kesan nostalgianya di Indonesia tu memberi kesan yang sungguh mendalam dalam jiwa dia tu. Siapa ya sosoknya? Terharu melihat Tante Lin atau Wieteke van Dort yang walaupun sudah tidak muda tetapi jiwanya masih bergelora dan semangat. Orangnya lucu juga ya. Artis kah? Tante Lin, oh Tante Lin, engkau adalah mutiara bagi Indonesia dan Belanda. Engkau adalah jembatan bagi mereka yang ingin mengingat akan sejarah masa lampau. Ya, tentang sejarah ya. Penjajahan Belanda ke atas Indonesia aja itu lama kali ya. Udah banyak yang dirasain oleh orang-orang Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Itu sejarah yang lama ya. Tapi ini yang bikin aku penasaran nih. Siapa ya Tante Lin nih? Kau adalah saksi hidup yang bersuara bahwa sejarah tidak hanya sekedar hitam dan putih, bahwa ada banyak abu-abu yang dimana kita bisa menikmati bersama. Oh Tante Lin, biar kini engkau sudah di Belanda dan sudah senja usiamu, engkau tidak melupakan akarmu sebagai arek Surabaya. Panjang umur dan sehat selalu Tante Lin. Menikmati hari tua di sini lebih bagus daripada Belanda itu. Kita ulang. Menikmati hari tua di sini lebih bagus daripada Belanda itu. Itulah yang diucapkan oleh Opa Vic, seorang pria tua warga negara Belanda yang fasih berbahasa Indonesia. Dan orang Belanda cuy, bule Belanda ngomongnya gitu ya. Tinggal di Indonesia itu lebih enak daripada Belanda. Ternyata nih orang Belandanya tahu benar ya cara menikmati kehidupan di Indonesia. Banget nih. Dan kini memilih untuk tinggal di Magelang. Hari ini merupakan peringatan ulang tahun pahlawan kemanusiaan dari Belanda, Pa van der Steur. Bagi yang belum menonton part 1, aku saranin nonton ya, supaya kalian tahu bahwa tidak semua orang Belanda di masa lalu itu jahat. Acara ini dimulai dengan kata sambutan, yang kemudian doa bersama menurut agama kepercayaan masing-masing di makam Pa van der Steur. Berikut adalah cuplikan Opa Vic saat membacakan kutipan ayat dari Alkitab yang terukir di makam Pa van der Steur. Het weggedrevenen zal ik wederbrengen.
En het gebrokene zal ik verbinden. Namaku Geza. Aku seorang mahasiswa hukum yang menyukai sejarah. Sayang sekali di acara peringatan ulang tahun Pak Van der Stor tahun ini tidak dihadiri oleh opa-oma lain yang masih... Itu bagus. Anak muda yang mencintakan sejarah. Ini bagus cuy, ini bagus. Contoh yang baik nih. Seorang anak muda Indonesia yang sangat mencintai sejarah tanah air. Tak ramai ya sekarang anak-anak muda yang kita ketemu yang sangat cintakan sejarah. Tak ramai cuy, tak ramai. Si keluarga besar dari Pak Van der Stor dikarenakan alasan kesehatan. Hal ini dapat dimaklumi karena usia Opa Oma sudah lebih dari 70 tahun. Opa Fik bercerita bahwa banyak orang Indo sebutan untuk orang-orang keturunan Umur 70 tahun ya. Kalau lihat dari sosoknya tuh kayak baru 60-an, 50-an ya. Nampak muda ya, tapi udah 70 tahun guys. Kamu apa dia makan? Belanda dan Indonesia yang memiliki sifat superior, bahkan lebih rasis daripada orang Belanda totok. Banyak anak-anak Indo yang tidak memiliki ayah. Maka dari itu, Pak Van der Stor merawat anak-anak tersebut dan mendirikan panti asuhan yang sampai sekarang masih berdiri. Dan itu dia A Day in My Life edisi sejarah. Reaksi teman dan keluarga. Reaksi orang Belanda ketika tahu aku orang Indonesia. Gimana ya reaksi orang Belanda ketika tahu itu adalah orang Indonesia? Gimana reaksinya? Di Belanda ketika tahu aku orang Indonesia. Pertama kali mereka tuh kaget karena mereka tuh nggak tahu apa yang namanya Cindo. Oh ini Cindo. Pikiran kalau orang Indonesia itu cuma berkulit sawo matang aja atau kuning langsat. Setelah itu mereka langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, yaitu menjajah negara Indonesia. Mereka bilang, itu dia ya cuy. Kesan penjajahan Belanda terhadap Indonesia itu memberi dampak yang sangat mendalam terhadap orang-orang Belanda. Dengan rasa bersalahnya mereka tuh terhadap warga Indonesia, langsung aja cuy minta maaf. Bila ketemu orang Indonesia, ternyata mereka sayang sekali ya sama Indonesia. Bukan cuma cukup, tapi sangat-sangat lama. Bayangkan 300 tahun lebih jajah. 200 tahun lebih. Gak terbayang gimana ya situasinya masa itu. aduh maaf banget ya, negara kita tuh jahat banget sama negara kamu untuk waktu yang cukup lama. Terus aku jawab, nggak apa-apa kok, itu kan udah lama juga. Yang penting sekarang kalian sadar kalau itu perbuatan yang salah. Lalu juga mereka menceritakan, ternyata di Belanda itu sedari kecil sudah ada pendidikan sejarah yang menceritakan tentang keburukan Belanda terhadap warga negara Indonesia yang menimbulkan rasa bersalah mereka sedari dini. Dan yang bikin aku kaget, sampai mertua aku aja pertama kali ketemu aku juga minta maaf loh. Dan permintaan maaf itu nggak sampai situ aja, sampai pemerintah Belanda juga meminta maaf kepada warga Indonesia. Ada yang udah tahu belum? Jadi aku ngerasa mereka itu benar-benar tulus minta maaf kepada negara-negara yang udah dijajah sama mereka. Buat imigran Indonesia di Belanda, ada yang pernah ngerasain juga pengalaman kayak aku? Ke pasar beli ikan teri, tidak lupa membeli ikan tenggiri. Cakep. Terima kasih RRI sudah wawancara saya pagi-pagi. Cakep. Kalau tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, hubungannya sangat baik. Terutama mungkin di bidang ekonomi dan perdagangan. Kami dari Belanda, investor terbesar dari Uni Eropa. Ngintip sedikit nih ke Instagramnya Pak Lambert. Ini tuh banyak kontennya, keliling rumah kuno yang ada di Menteng. Saya tertarik pada bangunan itu, tapi juga ceritanya tentang bangunan itu. Tentu saja juga cerita-cerita tentang hantu yang tinggal di atap. Wah, cakep banget ya. Bapaknya bilang tentang hubungan bilateral Indonesia dan juga Belanda. Tapi yang menariknya, ngomongnya terus bahasa Indonesia. Masih cuy. Bisa nggak sih Belanda jadi mitra strategis untuk ekspor import Indonesia? Gimana ya menurut Anda? Bisa nggak? Kalau menurut aku ya bisa aja kan? Ada pocong, sundar bolong, ada pocong, sundar bolong. Apaan tuh? Ini Belanda, orang Belanda sudah pernah. Temu hantu? Iya. Jangan, takut. Takut dia. Takut dia sama pocong. Aduh mbaknya comel.
Ini dia 5 hal yang bikin Indonesia lebih ramah lingkungan daripada di Eropa. Ternyata menurut bule ini ada beberapa hal di Indonesia yang lebih ramah lingkungan daripada di Eropa loh. Yang pertama, Mikir dulu. Indonesians almost never waste food. Lebih jarang membuang makanan daripada orang-orang di Eropa. Nomor 2, menurut saya Indonesian prepare much more items, like for example electronics. Kalau misalnya ada yang rusak nggak langsung dibuang kayak di orang-orang di Eropa, tapi dibenerin dulu. Ya kan? Yes. I think that's Nomor 3, untuk makanan bungkus banyak orang-orang pakai daun pisang. Daun pisang. Jadi mereka nggak pakai plastik lagi kalau orang-orang Indonesia, tapi pakai bungkusan pisang. Tapi daun pisang kan lebih harum kan, dia punya bau aroma dia tu lagi menaikkan selera kita. Aku pun suka makan nasi dalam daun pisang, enak cuy, dia punya aroma dia tu lagi menaikkan selera dan menaikkan berat badan juga. This one we could really copy in Europe. Actually, I think that's my favorite one. Yang keempat, Indonesians often trying to reuse tires. what about here? They don't repair the tire, they just throw it away. People mostly throw it away and buy a new one. Simplenya sayang uangnya. benar juga tu. Kalau Indonesia ditambel, kalau mereka langsung dibuang. Di sini dunia itu dunia, di Eropa ini dunia throw away. Dunia buang. Dunia pakai buang. Kalau di Indonesia pakai ulang. Itu. What's the last one? Orang-orang di Indonesia bukan orang konsumtif, especially for example fast fashion. So they wear the same clothes longer than in here, the Europeans probably. Thank you for watching. Itu saya kan keliling ada beberapa Orang Indonesia di mata Belanda, ya gimana ya? negara Eropa beda loh. Orang Belanda tuh kalau ngelihat kita dari Indonesia tuh lebih appreciate ya. Lebih welcome gitu. Di tempat lain kan kadang-kadang agak rasis ya. Kita nggak dianggap, nggak dilayanin gitu. Jadi di Belanda itu wow, kayak dia menyambut apa gitu. Jadi itu artinya. Indonesia sebagai satu sejarah bagi Belanda itu kan bukan cuma setahun 2 tahun mereka di sini, bahkan ratusan tahun ya kan ya. Nah sehingga yang namanya Indonesia itu menurut mereka cuma bahkan Suriname yang lebih dekat ya sebetulnya karena Suriname kan masih banyak bahasa Belanda ya. Di sini kan udah hampir nggak ada. Mereka sangat appreciate orang Indonesia gitu ya. Pertama tadi karena historical binding ya, karena historical tie. Yang kedua juga banyak keturunan mereka ya kan yang masih boleh bilang dari oma opa mereka dapat pelajaran bahwa dulu mereka pernah di Indonesia ya kan segala macam sehingga terus turun temurun masih mengiang di generasi selanjutnya nama Indonesia. Nah, udahanlah. Gitu. Oke guys, aku mau nanya nih. Kan Indonesia tuh dijajah sama Belanda lebih 300 tahun lebih tau. Apakah pengaruh penjajahan Belanda tuh masih terlihat jelas dalam kehidupan moden Indonesia sekarang? Yang sekarang nih lah. Jika ya, di aspek apa aja cuy kesan pengaruh penjajahan Belanda tuh? Jika ada ya, di aspek apa ya? Nanti komen cuy di bawah. Tuh saya kan keliling ada beberapa. Saya sekarang S2 di Belanda dan memang mereka sangat welcome dengan orang dari Indonesia. Wow, ternyata. Orang Belanda tahu gak mereka pernah menjajah Indonesia? Ya tahu, tapi di buku sejarah orang Belanda kita datang untuk bantu bangun negara ini untuk ekonomi yang lebih baik dong. Jadi itu gak benar. Kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda? Kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda? Kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda? Sedangkan mereka pernah dijajah oleh Belanda lebih 300 tahun lebih. Kenapa ya? Padahal ratusan tahun kita dijajah sama Belanda. Jadi gue tuh sebelum tidur kan suka nonton YouTube ya. Karena gue tuh kalau tidur nggak bisa hening gitu. Jadi emang harus nyalain TV, entah nyalain Netflix atau biasanya gue sambil nonton YouTube gitu, nunggu ngantuk. Nah, semalam gue nonton YouTube dan gue ketemulah sama video ini. Gue direkomendasiin YouTube sama satu video judulnya adalah Why Indonesians Don't Speak Dutch. Ini menurut gue videonya menarik banget. Kenapa? Karena ini menjawab pertanyaan gue selama ini. Ini kita lihat Singapura, Malaysia, bekas jajahan Inggris, semua orang bisa ngomong bahasa Inggris. Bekas jajahannya Spanyol, banyak banget negara-negara Amerika Latin sampai hari ini semuanya masih berbahasa Spanyol. Bekas jajahan Portugis juga masih ngomongnya bahasa Portugis gitu, kayak misalnya Brazil. Tapi kenapa Indonesia ini 350 tahun katanya dijajah Belanda, tapi kok nggak bisa ngomong Belanda sama sekali gitu orang-orangnya? Oke, kalau alasannya nasionalisme emang kita punya bahasa persatuan, sekarang bahasa Indonesia, benar, itu benar gitu. Cuman paling nggak sisa-sisanya tuh juga nggak ada gitu loh. Nggak ada orang-orang yang, ya mungkin ada cuman nggak sebanyak itu, nggak sesignifikan itu jumlah orang-orang yang bisa berbahasa Belanda di Indonesia ini. Ketemulah gue jawabannya dari video itu. Ternyata
perbedaannya dulu Belanda dengan negara-negara Eropa lain ketika menjajah itu adalah kalau negara-negara Eropa lain kayak misalnya Inggris, Spanyol, Portugis, mereka tuh selain untuk berdagang gitu ya, selain untuk duit, alasannya mereka tuh juga menyebarkan agama, menyebarkan budaya, menyebarkan bahasa. Sedangkan kalau Belanda bedanya mereka itu cuma orientasinya satu, duit. Dan mereka nggak melihat mengajarkan orang Indonesia pada saat itu berbahasa Belanda tuh sebagai hal yang murah gitu. Jadi akhirnya mereka memilih opsi ya udah kita nggak usah ajarin orang-orang Indonesia ini bahasa Belanda, tapi ya kita pakai aja lingua franca atau bahasa yang memang dipakai orang-orang di situ, yaitu bahasa Melayu. Makanya bahasa Melayu itu dipakai terus gitu selama masa penjajahan Belanda sebagai bahasa utama. Yang bisa bahasa Belanda orang-orang pribumi itu tuh cuma yang kalangan atas banget. Itu pun di video dijelasin juga, ada satu kutipan pernyataannya R.A. Kartini. Jadi intinya adalah R.A. Kartini bisa nih dia bahasa Belanda gitu kan, karena dia kan dari keturunan Ningrat. Tapi ketika dia ketemu orang Belanda, pejabat Belanda tuh juga nggak mau ngomong bahasa Belanda ke dia. Padahal dia tahu, karena mereka tahu kalau Kartini tuh bisa bahasa Belanda gitu. Artinya adalah dari pihak Belandanya sendiri pun sebenarnya nggak mau orang Indonesia ini bisa berbahasa Belanda. Dan susah banget gitu aksesnya, nggak semua orang bisa dikasih akses untuk bisa belajar bahasa Belanda. Tapi sisi baiknya adalah ini yang membentuk identitas kita sebagai bangsa gitu. Akhirnya dengan satu kesamaan sama-sama tidak berbahasa Belanda, akhirnya tahun 28 dideklarasikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan jadilah bahasa Indonesia yang kita pakai sampai sekarang. Kenapa orang Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda atau tidak ada bekas-bekasnya? Ya karena memang dari awal bahasa Belanda nggak pernah dipakai sebagai bahasa komunikasi di Hindia Belanda gitu. Karena pemerintah Belandanya sendiri memang lebih memilih orang Indonesia diajak komunikasinya itu pakai bahasa Melayu. Paling sisa-sisa bahasa Belandanya itu sebenarnya bisa kita lihat di bahasa Indonesia yang sebenarnya merupakan bahasa Melayu tapi dengan perbedaan gitu ya. Beda dengan bahasa Melayu yang aslinya, tapi bahasa Melayu yang memang dipakai di wilayah Indonesia pada saat itu yang banyak serapan-serapan dalam bahasa Belanda dibandingkan dengan bahasa Melayu yang ada di Singapura atau Malaysia yang lebih banyak kata serapannya dari bahasa Inggris. Itu perbedaannya sebenarnya, dan itu sisa-sisa penjajahan Belanda yang bisa kita lihat tuh sebenarnya ya di kata-kata dalam bahasa Belanda yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari sampai sekarang. Nah itu deh guys, antaranya banyak bule-bule Belanda yang berkomentar tentang penjajahan Belanda ke atas Indonesia. Seringkali terbagi antara rasa bersalah atas masa lalu kolonial dan kekaguman mereka tuh terhadap budaya serta alam Indonesia. Menariknya, sebagian mereka tuh justru merasa lebih aman, lebih nyaman tinggal di Indonesia berbanding tinggal di Belanda sendiri. Alasannya beragam, mulai dari cuacanya yang tropis, yang hangat kan, tentang keramahan, hingga kehidupan mereka tuh mereka rasakan lebih santai dan lebih kaya budaya. Hal ini ironinya di mana keturunan penjajah justru menemukan rumah kedua di tempat yang mereka sendiri pernah menjajah satu ketika dulu. Wah, ini epic banget cuy. Unik ya. Jadi guys, bagaimana menurut anda tentang komentar-komentar bule Belanda tentang Indonesia dan rasa bersalah mereka tuh terhadap warga Indonesia sekarang? Gimana menurut anda? Komen nanti ya di bawah. Baiklah, aku rasa segitu dulu daripada aku kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk ada subscribe, komen dan share. Terima kasih pada anda yang sudah nonton videonya dari awal hingga habis. Terima kasih banyak kerana sentiasa mendukung HM Studio. Semoga ketemu lagi di next video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.